Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullah. Iya, kita ketemu di malam hari. Ini kita sekarang mau bawa kapal masuk. Dia akan sandar kanan. Ya, good evening, gentlemen, all mates, and all tugmaster. Meet you again and see you again on this video. Now we will attend inbound. A small ship, only 200 meter. We will go alongside starboard. Then we will go make fast on port quarter. Tonight we will focus only and we will learn about pilot order, ya, pilot order. Dan ya, malam ini kita akan fokus di pilot order saja. Tadi kita sudah kontak dengan pilot. Kita akan make fast di sebelah kiri, ya. Oke. Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu, ya. Bantu subscribe dulu channelnya. Like and comment. Terima kasih sebelumnya yang sudah subscribe, yang sudah mengikuti channel ini, ya, untuk pembelajaran kita bersama tentang azimuth steering drive. I will say many thanks to all of my subscribers. Now, yes, I get 100 subscriber, and who is the one not yet click the subscribe? Please subscribe this channel to support. Thank you very much. Ya, kita campur-campur, ya, bahasanya, karena another country also watching this channel. Yesterday I get some contact from Turkey and from India, also from Canada. He really appreciate. Dia sangat senang dengan adanya channel ini. Ternyata yang belajar ASD ini bukan cuma dari kita, ya, tempat kita, banyak juga dari tempat-tempat lain. Sebelumnya terima kasih, ya, yang sudah subscribe channel ini. Yang belum juga monggo, gratis, tekan tanda merah. Jangan ragu-ragu tekannya. Oke, kapal kita sudah di depan ini sekarang ini. Nah, kita cek winch kita oke. Pilot, we going off. Thank you, God. Kita lihat anak anggota sudah turun ke bawah, siap-siap. Ya, kapalnya warna orange. So now we are starting to approach, proceeding to this port quarter. Now we are starting to proceed to port quarter.
Jadi kalau ASD ini rahasianya kalau mau cepat bisa itu fokus ya, karena memang ini membutuhkan konsentrasi yang lumayan sangat dibutuhkan lah untuk konsentrasi. Iya. Kalau di konvensional itu yang perlu kita hafal yaitu ya kayak 30 ke kiri, 30 derajat ke kanan ya. Tidak terlalu banyak. Kalau ini ASD putarannya 360 derajat. Jadi seper derajat yang kita putar itu kita harus perhitungkan. Satu derajat itu sudah sangat berpengaruh. We are approach slowly. Yeah, we approach slowly to fourth quarter. See. Maybe 1-8. Oke, pilotnya ganti channel. 2B 1-8 line going up. Yeah. Okay, pilot to asking change our working channel or okay. Itu kita lihat di depannya ada kru yang sedang standby jaga signal. Okay. Now we waiting signal from the big ship. Maybe fast follow. Okay. After our line made fast, okay, we report to pilot about our line it made fast. Jadi kalau sudah tali kita made fast atau sudah terpasang di kapal sana, nah kita lapor ke pilot. Video-video sebelumnya itu ada juga ya yang saya share tentang pilot command ya, tapi ada kemarin subscriber yang tanya. Nah, jadi saya bikinkan lagi untuk koman atau perintah-perintah dari pandu ke kapal takbut. Jadi kalau kita mengikut kapal ini begini, sudah pasang tali, kita harus slack talinya ya, jangan terlalu kencang.
Dilihat kapalnya. Ini kapal kontainer ya. Speednya 5.5 ini. Seperti biasa ya, ini kalau kapalnya tidak terlalu tinggi slopnya atau lekuannya di belakang, kita cukup mengambil paralel ya aja ya. Paralel itu ya kita sejajar, bisa dibilang sejajar. Jadi yang paling berat itu untuk kerja harbor ini itu jaga malam ya, seperti sekarang ini kita jaga malam ya, udah pasti ya, malam itu waktunya orang tidur tapi kita kerja. Sebanyak-banyaknya kita tidur siang, yang namanya normal itu pasti malamnya kita ngantuk. Itu normal ya. Kalau yang nggak normal bagaimana? Tidur siang kuat, malam pun juga kuat tidur, atau sebaliknya. Meskipun tidak tidur siang, malam juga tidak bisa tidur. Nah, itu bisa dibilang nggak normal ya. Karena seperti biasa kita itu kalau kita tidak tidur siang, malam pasti cepat ngantuk. Tapi ya namanya kondisi badan yang normal itu, meskipun kita tidur siang ya pasti ada bawaan ngantuk. Nah itulah. Jadi ini obat ngantuk juga ini, saya ngobrol, meskipun saya ngobrol sendiri. Nah ini anak buah saya sudah mulai bingung lihat saya sekarang ini, katanya no you are different. You are talking alone. Ya, bilang meskipun ini kenapa saya sekarang ngomong sendiri, tapi ya tidak apa-apa. Ini kita berbagi pengalaman tentang kondisi kerja harbor atau kerja di pelabuhan. Kapalnya melambat. Biasanya sih dia lari 6 atau lari 7. Sekarang cuma speed 5 karena akan ada pergantian pilot jaga atau pandu yang jaga. Nah, kelihatan kan di sana ada pilot boot merapat. Itu akan drop pilot yang akan mengambil alih kapal untuk di bawah sandar.
Dan ini juga kalau ada pergantian pilot begini, kenapa tali saya kasih slack panjang ya? Kenapa saya kasih slack panjang? Karena kita jaga-jaga. Mana tahu pilot bootnya itu mesinnya rusak atau dia ada error alat-alatnya, karena kapal besarnya maju, kapal pilotnya merapat. Nah, jadi kalau misalnya dia mati mesin tiba-tiba, pasti akan hanyutnya ke belakang sini. Nah, kenapa saya kasih panjang tali? Biar jika itu terjadi, kita cepat menghindar. Gitu ya. Jadi banyak yang harus diperhitungkan pada saat kita bekerja harbor ini. Ya, salah satunya itu kita pikirkan jika sesuatu yang tidak baik terjadi. Itu ya. Sebenarnya kita itu kita lihat juga di depan ya. Takbut yang di depan itu yang sudah pasang tali, dia juga biasanya kan sandar pada saat follow. Tapi karena ada pilot boot yang akan sandar, dia agak menjauh itu di luar, tidak menempel di kapal. Jadi washnya atau tendangan propeller dari kapal takbut tidak berpengaruh ke pilot boot yang sedang menunggu crew change. Itu. Ini pengalaman ini atau teori ini tidak didapat ya saat duduk di bangku sekolah. Dan di sekolah, semenjak saya dulu mulai dari sekolah dasar 5, 4, 3, 2 bla bla bla, itu tidak ada yang spesifik mengajarkan tentang ASD ini atau teknik-teknik bekerja di pelabuhan. Jadi teknik-teknik kerja di pelabuhan ini cuma bisa didapatkan pada saat kita menggeluti langsung di dunia harbor atau dunia kerja di ASD atau asista. Memang ada dijelaskan beberapa jenis propeller yang kita gunakan di kapal, ada ini, ya kan? Ada mesin ganda, tunggal, tapi tidak ada yang mengajarkan secara khusus untuk memanuver atau teknik bekerja di pelabuhan. Semoga masih kelihatan ya, saya dimainkan ininya, slave-nya.
Last year from the boom downgrade. Okay, thank you. Welcome sa 1 Kuningan Mixi Pumap. Iwala Adrian. Saya juga dulu sebelum pernah ini beberapa kontrak ya kerja di pilot boot juga saya pernah. Jadi saya pernah merasakan juga bagaimana jika kita itu mendekati atau sandar di kapal besar, terus kapal yang di depan kita ini kapal ASD-nya tetap sandar gitu. Itu sangat berpengaruh kita untuk memanuver atau kita untuk berolah gerak keluar atau bertahan di sampingnya kapal besar itu. Jadi dari beberapa pengalaman itu saya kadang terapkan juga pada saat saya pindah di ASD. Namanya pilot? Good evening, namanya how are you? I'm good, Cap. Thank you. How about you? I'm fine. Namanya forward? Cap, namanya forward. Okay, thank you. Which one? Good evening, pilot Al Nuaibi. Good evening. Thank you very much. Ya, jadi kita lihat ya, itu di sana pilot bootnya sudah keluar ya dari samping pilot door, sudah melakukan crew change. Jadi kita datang merapat, kita pendekkan tali. Gitu. Kita mendekat. Jadi kita kerja itu saling menjaga ya. Kenapa tadi saya panjangkan talinya? Untuk menjaga sesuatu yang tidak baik jika terjadi. Karena sudah selesai, kita merapat pelan-pelan. Kita pendekin tali. Seperti yang saya bilang tadi ya, malam ini kita fokus lihat pergerakan kapal sama pilot command. Stop.
Saya makan kita continue follow mengikuti kapal besar, tali tetap kendor atau line slack. Speed 3.8, kapalnya mulai melambat karena sudah mendekat ke jetty ya, atau ke pelabuhan tempat dia sandar. Jadi nanti ini kita akan disuruh alongside ya, suruh alongside, standby push. Komannya itu after come alongside. Nah, itu berarti kita disuruh datang sandar untuk standby. Jadi harbor tack itu ada yang pakai fender atau fender ban ya. Ada yang enggak. Nah, karena kebetulan kapal kita ini pakai fender. Itu juga menjadi perhitungan juga dalam kita memainkan tali kita saat bekerja. Kalau tanpa fender
itu nggak ada hambatan ya tali kita untuk bermain di sekitar haluan, ke kiri, ke kanan. Nah, tapi kalau ada fender, kita tidak bisa bebas bermain tali kayak kendor begitu, nggak bisa. Kita harus jaga kekendorannya dia. Nah, itu ada plus minusnya juga. Ada fender sama tidak ada fender. Kalau tidak ada fender, yang jelas itu kita akan ada sedikit vibrate, getaran pada saat kita nge-push atau mendatangi kapal, kita agak sedikit bumping dan tidak bisa cepat kita. Tapi kalau ada fender, ya kerugiannya tadi, kalau ada fender ya kita tidak bisa bebas bermain tali itu. Enaknya apa kalau ada fender ini? Pada saat ombak kita bisa sandar di kapal besarnya di saat suruh nge-push. Dan berkurang juga getaran pada saat bumping itu, kita mendorong atau kita mendatangi kapal itu pasti ada benturan sedikit ya kalau pada saat ombak. Standby push. Nah, kita standby push ya, kita disuruh untuk standby push. Jadi melatih kesabaran itu penting dalam bermanuver itu. Tidak boleh buru-buru. Tidak boleh buru-buru. Dalam manuver itu pelan saja. Segala sesuatunya diperhitungkan. Gentle push. Mini Noebi. Kita sudah touching di kapalnya. Sekarang kita posisikan push ya. Kita posisikan push. Ya, sekarang kita sudah push. Mendorong, push itu dorong. Ya. Kita dorong terus kapalnya. Dorong terus kapalnya. Ya. Push and pull. Kalau kerjaan kita di harbor ini ya, ada push, ada pull. Push itu mendorong, pull itu menarik ya. Mendorong juga ada beberapa variasi mendorong. Ada mendorong 45
headway. 45 headway itu kayak apa ya? Kayak begini, 45 itu headway. Kalau itu ada headway, kita mendorong kapal besarnya itu sedikit maju, itu headway ya. Atau kitanya mengarahkan ke depan. Ada juga push standway. Standway itu seperti apa? Standway itu kita mendorong kapal besar itu posisinya ke arah buritan dia, itu standway. Ada yang 45 headway, ada yang 45 standway. Nah itu. Terus ada juga yang gentle itu pelan ya. Yang normal ya, ada gentle 90 itu lurus. Nah itu untuk push. Sedangkan untuk pull atau menarik ya, pull atau menarik, begitu juga slow. Nah, jadi ada yang menarik itu beberapa command ya. Ada yang 45 headway, 45 standway. Nah, kayak tadi standway itu berarti kita menarik kapal ini ke angle-nya ke belakang. Sedangkan pulling 45 itu kita menarik kapal besarnya dengan ada angle maju. Nah, itu ya. Jadi push and pull itu juga ada beberapa variasi yang sering pilot gunakan. Ini. Nah, sekarang kita mendorong kapalnya minimum power. Kalau di tempat lain ada juga yang menggunakan 20% pull, push, atau 40%, 50% gitu ya. Itu persennya kekuatan dari RPM. Ada 40%, 50%. Oke, demikian untuk video kali ini. Terima kasih yang banyak buat